sebagai santri hidup di era globalisasi ini, kita harus berperan, kita harus punya sandaran. Siapa sandarannya kita? Misalnya kita sandaran sama tiangnya ambruk, kita juga ambruk. Sandaran sama tembok yang itu, temboknya runtuh, kita juga runtuh. Sandaran sama tukang mancing, gini loh tukang mancing. Tukang mancing tuh banyak pengeluaran, sedikit pemasukan. Nabi nasta'in ala firbi madin as-salatu lasrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Yang sama-sama kita rindukan, yang sama-sama kita cintai, al-marfulah yaitu Imam Muhammad Allah yarhamhu. Yang sama-sama kita takdimi dan kita cintai, Umi Hajar Mustafa Imam selaku pengasuh pondok pesantren Minhajul Huda. Yang sama-sama kita takdimi dan kita cintai, Gustofi Hidayatullah selaku pimpinan pondok pesantren Minhajul Huda, serta Julia Poda yang sama-sama kita harapkan keberkahan ilmunya. Amin amin. Puja dan puji syukur atas kehadiran ilahi Rabbi yang telah memberikan kita nikmat jasmani, nikmat rohani, sehingga kita semua dapat hadir di acara lomba dakwah pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Alhamdulillah. Salawat terima salam yang tercurahkan kepada beliau. Beliaulah Abdul Mahbub Mahlukin, Nur Fawqa Nurin, cahaya di atas cahaya, yang dimana ketika beliau disandingkan dengan orang yang pintar, beliau lebih pintar. Disandingkan orang yang mulia, beliau lebih mulia. Beliaulah Habibina wa Samina wa Maulana Muhammadin. Wa Maulana Muhammadin. Saya punya sedikit pantun. Jalan-jalan ke kebun Pak, pulangnya ketemu Pak Camat. Perjuangan seorang Nabi Muhammad di zaman dahulu adalah membenahi akhlakul karimah orang-orang pada zaman jahiliyah. Dan peran kita sebagai seorang santri di era globalisasi ini ada banyak. Salah satunya adalah peran kita sebagai santri di era globalisasi adalah membenahi akidah para pemimpin-pemimpin kita yang ada di luar sana. Betul-betul. Jadi santriwan santriwati, hadirin wal hadirah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di luar sana itu muncul banyak orang-orang pintar, cuma sayang mereka tidak benar. Indonesia kita ini terpuruk, Indonesia kita ini bangkrut, Indonesia kita ini sakit parah kalau diurus oleh orang-orang yang pintar, tapi mereka tidak benar. Indonesia memang butuh orang yang pintar, tapi Indonesia itu lebih butuh orang yang benar. Maka kita sebagai santri yang hidup di era globalisasi ini, kita dituntut untuk berjuang, bukan memakai bambu runcing, bukan memakai golok, bukan pakai pedang, tapi berjuang kita pakai akal pikiran, memakai ilmu. Maka kita dituntut oleh guru-guru kita menjadi orang-orang yang benar, bukan hanya menjadi orang-orang yang pintar. Apa dawuh abah kita tercinta? Jadi yo santri sing pinter lan bener, ngasih yo orang pinter, sing penting benar. Dan dawuh terkait menjadi MZ, Indonesia itu butuh orang pintar yang benar, bukan butuh orang pintar yang tenar. Santriwan santriwati, perubahan itu tidak akan muncul dengan berandai-andai. Perubahan tidak akan turun dari langit seperti turunnya embun di waktu malam. Perubahan ada kerja keras sehingga Al-Quran membimbing kita. Innallaha yughirru ma biqaumin hatta yughirru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah satu kaum kalau mereka tidak mau mengubah apa yang ada di dalam diri mereka. Betul? Jadi hadirin yang jadi santriwan santriwati yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dituntut untuk berjuang, kita dituntut untuk berperan di era globalisasi ini. Jangan sampai mbah-mbah dukun itu yang duluan naik ke permukaan, betul nggak? Hadirin yang saya hormati, dewan-dewan juri yang saya cintai, dan Mas juga yang taman sekali. Yang benar itu kita dukung, yang salah kita tegur. Menurut apa yang diajarkan oleh agama kita. Tadi suku kita sholat, ada imam, ada imam, ada makmum wajib ikut. Kalau imam benar sholatnya, dan rakyat itu wajib ikut pemimpin. Kalau pemimpin benar, baik, benar,
sebenarnya masyarakat Islam itu setia. Kapan? Kalau imamnya takbir Allahu Akbar, makmumnya ikut takbir. Tapi imamnya ruku, makmumnya ikut ruku. Ya nggak? Tapi kalau imamnya keliru, tegur. Yang negornya siapa bro? Yang negornya itu stop paling depan, barisannya para DPR, rombongannya para DPR. Bener nggak? Nggak maksud ini, nggak maksud. Kalau imamnya keliru, tegur. Gimana negornya? Jangan bawa emosi. Imam salah sholatnya kejam dari belakang, itu caranya. Kalau dia salah, kita melafal kenapa subhan misalnya imam buang angin, ya kan? Imam buang angin, apa lalu berkata demi kesekian kepada imam buang angin, saya harus lebih keras lagi buang anginnya. Gak gitu caranya, ya. Imam buang angin, ya karena wudu ya karena stain. Nah, sampai situ imam buang angin, imamnya minggir, stop paling depan maju, teruskan perkejar imam, jangan buat salat baru lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Teruskan, jangan buat salat baru lagi. Kalau buat salat baru lagi, batal lagi salatnya. Buat salat baru lagi. Kapan selesai salatnya dan kapan selesainya membangun negara kita ini? Betul. Jadi di luar sana itu sudah banyak pemerintah kita, pemimpin saat kita yang di luar sana itu korupsi. Diem aja merasa nggak punya salah. Ditanyain sama makmumnya, Bang, imam tadi buang angin kan? Jawabannya sedikit. Ditanyain lagi sama rakyatnya, Pak, kamu tadi korupsi kan? Jawabannya sedikit. Terus kalau sedikit korupsinya, terus kalau sedikit buang anginnya itu nggak batal apa sholatnya? Terus kalau sedikit korupsinya, apa nggak melanggar hukum negara? Jadi di luar sana sudah banyak orang-orang yang menganut ajarannya iblis. Ajarannya iblis garis miring belis. Itu kalau kata orang Lampung. Sudah banyak orang-orang yang termasuk dengan bisikannya setan dan jin. Maka kita sebagai santri hidup di era globalisasi ini, kita harus berperan, kita harus punya sandaran. Siapa sandarannya kita? Misalnya kita sandaran sama yangnya ambruk, kita juga ambruk. Sandaran sama tembok yang itu, temboknya runtuh, kita juga runtuh. Sandaran sama tukang mancing, gini lah tukang mancing. Tukang mancing tuh banyak pengeluaran, sedikit pemasukan. Kita sandaran sama tukang rontok nih, ngomongnya aset saya ini miliaran, padahal konsepnya miliaran bukan asetnya ternyata. Kita sandaran sama orang kaya yang jatuh miskin, kita juga miskin. Kita sandaran sama jenderalnya pensiun, kitanya sesat. Tapi juga ya, kita sandaran. Tapi kalau kita sandaran dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah itu nggak pernah terpuruk, Allah nggak pernah runtuh, Allah nggak pernah miskin, Allah nggak pernah bergeruang kekuasaannya. Tapi satu lagi ya, Allah nggak pernah mancing, Allah nggak pernah mantap, betul. Ini salah satunya penyakit santri di era globalisasi ini, kurang yakin kepada Gusti Allah, kurang yakin juga sama guru-gurunya. Berbeda sekali sama santri-santri zaman dahulu. Contohnya saja Mbah Abdul Karim. Tahu nggak Mbah Abdul Karim siapa? Siapa? Tahu aja. Tahu nggak? Mbah Abdul Karim ini mondok sama Mbah Khalil Bangkalan. Beliau mondok selama 36 tahun. Singkat cerita aja. Waktunya udah mau belum? Woi, masih lama waktunya. Lanjut ya, lanjut. Kita tinggal ceritanya. Jadi beliau ini mondoknya selama 36 tahun. Nah, beliau ini kerja upahan sama masyarakat lagi manen padi. Ketika beliau pengen pulang, baru diupah bawa satu kantong padi yang 1 kilo, bawa pulang ke pondok pesantren kan. Sampai di gerbang beliau ditimbalin sama Mbah Khalil. Wahai santriku, wahai Abdul Karim, apa yang kau bawa itu dan dari mana kau membawanya?
Yang saya bawa ini, Mbah, yang saya bawa ini sekantong beras 1 kilo. Dari mana kamu mendapatkannya? Dari kerja upahan sama masyarakat yang lagi manen tadi. Udah sini aja. Dah, lanjut Bang Kakak. Kalau saya lanjut nanti saya menang takutnya itu saya. Kalau saya lanjut saya menang repot nanti. Agus perjuangan saya selama ini ternyata ya. Lanjut aja, lanjut ya. Beliau ditimbali sama Mbah Holil Bangkalan. Nyampe berarti? Oh ini nyampe mana tadi? Beliau ditimbali, ikannya, berasnya itu diminta semua untuk ngasih makan apa coba? Ngasih makan apa? Ngasih makan ayam-ayamnya. Kalau ngasih makan manusia ya adalah ngasih makan ayam-ayamnya. Coba perasaan Pak Abdul Karim ini gimana? Biasa-biasa aja, pulang ke asrama tidur, dia udah tidur, bocan, bubuk cantik namanya. Coba Tantri Min Haji Luda yang soleh. Coba aja Mas Yuga ini gitu kan. Mas Yuga kan pulang mancing kan, bawa ikan 1 kilo, nyampe di gerbang ditimbalin sama Tak Soleh. Yuga, dari mana kamu? Dari mancing kan. Apa yang kau bawa? Ikan ada, kalau ngarit dia aja bawa rumput aneh. Bawa ikan, oh sini ada ikannya, saya minta lah untuk saya masih makan kucing-kucing saya. Nah, Tak Soleh kan tadi bilang, saya lihat kan, saya mau kamar mandi, saya lihat Tak Soleh lagi ngasih makan kucing-kucing di belakang kamar Ustaz. Baik betul ya ternyata Tak Soleh itu ya, luar biasa, subhanallah. Nyampe di depan, ikannya diminta sama Tak Soleh, diminta untuk ngasih makan kucing. Gimana hati Mas juga ya Allah, misu-misu iya, belum tentu dikasih juga Tak Soleh itu. Tapi nggak gimana, capek juga mancing tuh, nungguin awet gimana orangnya. Kita singkat lagi ceritanya. Jalan. Kriminal kayak saya ini. Ya. Lanjut ke mana? Nah, mungkin saya ingin berpesan sebelum saya mengakhiri ceramah saya. Jadilah kita pemuda-pemudi penerus bangsa, bukan pemuda-pemudi perusak bangsa. Jadilah kita pemuda-pemudi penghias agama, bukan yang dilaknat oleh agama. Karena pemuda hari ini adalah pemimpin di hari esok. Dan Daud Gusmatul Faruk Al-Ansari, jadilah kita santri-santri yang mempengaruhi, bukan santri-santri yang dipengaruhi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirnya kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.